Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bab 4 yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat. Apa pengertian zakat? Anak-anak sekalian, zakat menurut bahasa adalah harta yang harus diberikan oleh orang yang berkemampuan. Atau dengan kata lain, kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antaranya, maknanya adalah berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, mensucikan, dan memuji. Sedangkan, menurut istilah fikih, zakat memiliki makna atau arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan orang-orang yang menerima zakat atau biasa disebut dengan mustahik. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anak sekalian, ada orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang biasa disebut mustahik. Yang disebut mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Yang ketiga, riqab. Yang keempat, ghorim. Yang kelima, mu'alaf. Yang keenam, fi sabilillah. Yang ketujuh, ibnu sabil. Yang kedelapan, amil. Anak-anakku sekalian, zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakatul fitri atau biasa disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua adalah zakatul mal, yaitu zakat harta. Zakat fitrah yaitu merupakan rukun Islam yang keempat. Sementara zakat fitrah sendiri adalah zakat yang harus dibayarkan seorang muzaki atau pemberi zakat yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya.
zakat fitrah merupakan zakat wajib yang harus dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun, yakni pada bulan Ramadan. Hingga menjelang Idul Fitri, zakat fitrah harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Tujuan zakat, terutama zakatul fitri atau zakat fitrah, adalah tujuan dari pelaksanaan zakat fitrah atau zakatul fitri yaitu untuk mensucikan jiwa. Untuk mensucikan jiwa. Karenanya tidak ada alasan bagi umat muslim untuk mengeluarkan zakatul fitrah, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Ukuran besaran zakatul fitri yang harus dikeluarkan yaitu sebesar 1 sok yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu atau bahan pangan pokok lainnya. Atau bisa juga 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi orang sehari-hari. Anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah kewajiban zakatul fitri. Siapa orang yang punya kewajiban untuk berzakat fitrah atau zakatul fitri? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, berpenghasilan cukup. Yang ketiga, orang yang masih hidup di bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu zakatul mal atau zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta kekayaan. Sebab orang yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah orang yang berkemampuan atau orang yang kaya. Diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Tidak wajib mengeluarkan zakatul mal. Bagi orang yang fakir dan miskin tidak wajib mengeluarkan zakatul mal. Akan tetapi justru merekalah yang berhak menerima zakatul mal. Golongan yang wajib mengeluarkan zakatul mal yaitu beragama Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga harta termasuk yang wajib dizakati. Harta tersebut sudah mencapai haul. Harta tersebut milik diri sendiri. Riwayat dari Umar ibnu Abdul Aziz. Abu Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar ibnu Abdul Aziz memberi upah seorang pekerja. Maka beliau mengambil zakat darinya. Ketika mengembalikan mudzalim atau madlum, harta yang diambil secara zalim, maka beliau mengambil zakat darinya. Dan beliau mengambil zakat dari atiyah, pemberian-pemberian, saat dibagikan pada pemiliknya. Pendapat para ulama, Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa zakat mal wajib di dalam 8 jenis harta, yaitu emas, perak, hasil pertanian, yaitu bahan makanan pokok, kurma, anggur, unta, sapi, kambing. Sedangkan aset perdagangan dikembalikan pada golongan emas dan perak, karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya. Dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Zakat termasuk ibadah maliyah atau harta. Saat seseorang mengeluarkan harta yang wajib dizakati, maka akan memiliki beberapa hikmah seperti
berikut ini. Yaitu orang yang berzakat berarti orang yang beriman. Karena ia sudah meyakini ajaran Islam dan mengamalkannya. Yang kedua, mensucikan harta. Maksudnya orang yang telah mengeluarkan harta akan berdampak menjadikan orang tersebut tidak kikir, tidak serakah, tidak tomak, dan tidak rakus. Yang ketiga, berjiwa sosial. Orang yang berzakat tentu memiliki kepribadian mulia, seperti peduli dan gemar membantu kepada sesama manusia yang membutuhkan. Yang keempat, yaitu bertanggung jawab. Orang yang menyadari bahwa harta yang dimiliki pada dasarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Oleh karenanya, ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Demikian penjelasan tentang kewajiban membayar zakat bagi orang-orang yang muslim dan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami, kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.